Hai Jumi, Hai Minten, apa yang sedang kamu lakukan? aku hanya berjalan-jalan. Berjalan-jalan sendiri? Ya, aku selalu begini jika aku merasa bingung. Santai sedikit. Tidak bisa, aku sedang galau. Galau? Apa yang membuatmu galau? Lihatlah kulit wajahku. Ih, apa yang terjadi dengan wajahmu? Aku pun tidak tahu. Mungkin itu karena sel kulitmu mati dan mengelupas. Mengelupas? Sel? Apa itu sel? Kamu tidak tahu sel? Demi apa? Aku tidak tahu. Sel itu unit fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Oh, berarti kita juga memiliki sel. Tentu saja, begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Lalu, apakah sel itu dapat terlihat oleh mata? Tentu saja bisa, tetapi tidak secara langsung. Berarti harus menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Nah, iya, betul sekali. Lalu, kita termasuk sel apa? Hewan atau tumbuhan? Manusia termasuk ke dalam sel hewan. Mengapa tidak termasuk ke dalam sel tumbuhan? Begini penjelasannya. Sel hewan merupakan nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Apa saja organel-organel yang menyusun sel hewan? Yang pertama ada membran sel, sitoplasma, retikulum endoplasma, mitokondria, lisosom, ribosom, sentriol, badan Golgi, dan nukleus. Bagaimana fungsi organel-organel sel? Yang pertama, membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat, melindungi sel, dan menerima rangsang dari luar. Sitoplasma berfungsi tempat berlangsungnya metabolisme sel dan sumber bahan kimia. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai alat transportasi zat dari dalam dan sintesis protein. Mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan respirasi seluler. Lisosom berfungsi untuk masuknya makromolekul dari luar menuju dalam sel dengan mekanisme endositosis, mencerna materi dengan fagositosis, dan penghancur organel sel yang telah rusak atau autofagy. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Sentriol berfungsi dalam berperan proses pembelahan sel, berperan dalam bentuk sila dan flagella. Lalu, badan Golgi berfungsi membentuk kantong vesikula, membentuk lisosom, memproses protein. Dan yang terakhir, nukleus. Nukleus berfungsi dalam mengatur aktivitas dalam sel, menyimpan informasi genetik, dan mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Apa itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan adalah penggerak dari tanaman itu sendiri. Sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar. Sel tumbuhan meliputi mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, inti sel, vakuola, lisosom, kloroplas, plastida, dan ribosom. Jadi bentuk sel tumbuhan seperti ini. Adapun fungsi dari bagian sel tumbuhan. Mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Badan Golgi. Badan Golgi berfungsi membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi sel. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi menghasilkan atau sebagai sintesa protein yang dibutuhkan oleh sel. Kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Lisosom. Lisosom berfungsi sebagai pencernaan intraseluler. Ribosom. Ribosom berfungsi sebagai pembentukan protein. Ribosom sebagai tempat terjadinya sintesa protein dalam sel.
Vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti amilum dan glukosa. Jadi, begitulah penjelasan tentang sel tumbuhan beserta fungsi dan bagian-bagiannya. Nah, ternyata ada perbedaan loh antara sel hewan dan tumbuhan. Ini adalah gambar dari sel hewan dan tumbuhan. Jika kita lihat dari gambar, satu sel hewan dan tumbuhan terlihat bahwa adanya perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Ada yang tahu perbedaannya di mana? Udah lihat perbedaannya? Perbedaannya adalah adanya organ lisosom dan dinding sel. Lisosom hanya ada pada sel hewan yang merupakan bagian dari sel hewan bentuk atau selaput berfungsi membantu sel intraseluler. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel lapisan terluar yang melapisi sel tanaman yang terbuat dari selulosa yang membantu menjaga tekanan dalam sel. Sudah mengerti kan tentang sel hewan dan sel tumbuhan? Waduh, aku lupa kompor di rumahku belum dimatikan. Aku pergi dulu ya guys, bye.